Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uji Tanjung. Channel saya masih membahas tentang gangguan GID asam lambung, anxiety kecemasan, dan psikosomatis. Saya harap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, jasmani dan rohani, bisa berkumpul bersama keluarga ataupun orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Sedangkan buat Anda teman-teman yang masih merasakan sensasi di tubuh, saya doakan Anda semuanya ya dari lubuk hati saya yang paling dalam, Anda kembali sehat, kembali normal dan tidak merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung GERD, anxiety kecemasan dan psikosomatis ini. Amin ya robbal alamin. Kali ini ya, saya sudah menjanji kepada teman-teman untuk memberikan pola makan yang ramah lambung ya kepada teman-teman. Tapi sebelumnya saya meminta untuk Anda untuk like ya, subscribe video ini, terus kemudian di-share ke sosial media manapun ya, sehingga orang-orang yang di luar sana bisa menemukan ya, karena mereka butuh bantuan kita teman-teman. Semoga ini menjadi amal jariah buat teman-teman, pahala kepada teman-teman ya, yang menyebarkan video ini. Masalahnya yang di luar sana masih banyak yang mengharapkan ya atau membutuhkan video-video dukungan atau support kepada mereka yang masih merasakan gangguan GERD, asam lambung, anxiety kecemasan, dan psikosomatis ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda pola makan yang pernah saya terapkan ketika saya masih mengalami gangguan kelengan atau sensasi kelengan, teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi ya suara berisik ya, karena di depan rumah saya ini jalan teman-teman ya. Semoga tidak mengganggu penjelasan saya kepada Anda semuanya ya. Baik, jika dulu sebelum Anda mengalami gangguan lambung, mungkin Anda pernah mencoba semua menu atau apa namanya ingredient menu yang lain ya, yang pernah Anda coba. Dan ketika Anda sudah mendapatkan atau mengalami gangguan ini, menu-menu makanan yang pernah Anda makan dulu tolong dihentikan ya, karena kita harus menyeleksi makanan mana yang cocok bagi kita penderita atau gangguan asam lambung GERD, anxiety kecemasan, dan psikosomatis ini. Jadi teman-teman tidak akan harus melupakan ya cara makan yang dahulu, kemudian cara pola hidup yang dulu, kemudian pola pikir yang dulu ya. Karena untuk menghilangkan rasa kelengan ini ya, Anda harus merubah 3 pola tersebut. Pola makan, pola hidup, dan pola pikir Anda. Ini adalah kunci utama atau rumus pertama yang harus Anda terapkan ya. Baik, dulu ketika saya masih merasakan sensasi-sensasi di badan saya mencoba mencari referensi ya kepada teman-teman, terus ke sosial media ya, ke YouTube ya, bahkan ke semuanya ya. Saya mencari informasi-informasi makanan apa yang cocok atau yang ramah di lambung. Ini poin pertamanya. Artinya saya meminta tanda kutip teman-teman ya, saya tidak melarang Anda untuk makan atau mencoba makanan-makanan ya yang Anda sukai ya. Saya tidak mengekang Anda, intinya ya, Anda bisa coba aja ya. Nah, cuman saya menerapkan menu ini atau akan menyampaikan menu yang saya terapkan ini, semoga ini menjadi wasilah juga buat teman-teman yang mana masih merasakan sensasi di tubuh, apalagi sensasi kelengan teman-teman ya. Baik, menu yang dahulu-dahulu itu ya saya lupakan, saya beralih ke menu sederhana ya, yang mana yang ramah lambung itu Anda bisa memakai ayam ya, daging ayam. Ini yang pertama. Ingat, daging ayam ini harus tanpa kulit
ya, tanpa tulang, ya. Daging ayam tanpa kulit, tanpa tulang. Kemudian saya rekomendasi Anda memakai di bagian dada, teman-teman, karena ini yang empuk, ya. Kemudian apa namanya? Anda juga bisa memakai di bagian yang mana-mana, ya. Tapi saya rekomendasi dada atau paha. Cuman paha agak sedikit ada urat-urat gitu, teman-teman, ya. Yang saya rekomendasi itu ada dada. Sekali lagi ya, saya di sini akan menyampaikan menu-menu yang saya terapkan dulu, mendapatkan referensi dari teman-teman, ya. Dan saya juga menerapkan menu ini dari teman-teman TGI, ya, Tinnitus Guide Indonesia. Nah, jadi ini yang saya akan sampaikan ke teman-teman, ya. Mungkin suatu saat mungkin Mas Kiki menonton video saya. Ini Mas Kiki juga senior saya, ya. Apa kabar Mas Kiki? Salam hormat, ya. Semoga tetap sehat sama teman-teman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, ya. Anda yang pertama itu adalah ayam. Ayam yang Anda bagiannya, ya, Anda harus memakai bagian dada. Saya rekomendasi karena ini yang bagian yang empuk, ya, tanpa kulit dan tanpa apa namanya tulang, ya. Dan cara memasaknya itu Anda bisa rebus, kemudian Anda juga bisa membakar. Kemudian Anda bisa membakar menggunakan arang, teman-teman, ya, karena pembakaran ini sangat penting sekali, ya, bagi kesembuhan lambung itu sendiri, ya, apalagi Anda bakar pakai arang. Terus Anda juga bisa memakai oven juga bisa, ya, pakai oven juga bisa. Nah, selain ayam, Anda juga bisa menggunakan ikan air tawar, ya. Tapi ikan air tawar ini tidak semua ikan air tawar bisa, ya. Cuman di sini saya rekomendasi ikan patin, teman-teman. Ini sangat bagus sekali, ya, untuk Anda konsumsi. Terus kemudian sebagai pengganti nasi, Anda bisa memakai kentang kuning, teman-teman. Kentang yang isinya kuning, karena banyak kentang di luaran sana ada yang putih, teman-teman. Kita harus mencari yang warna kuning, ya. Itu juga bisa Anda steam, ya, Anda steam, kemudian Anda grill, ya, kemudian Anda oven. Saya tidak rekomendasi direbus untuk kentang karena nilai proteinnya, gizinya di kentang akan larut oleh air tersebut. Saya rekomendasi untuk di steam kemudian di grill, teman-teman, ya. Kalau seandainya Anda tidak memiliki oven untuk di grill, ya, Anda bisa menggunakan teflon. Teflon ini cukup Anda lapisi dengan daun pisang, teman-teman, ya. Nah, daun pisang ini cukup Anda percikin air saja sebelum Anda memasukkan kentang ke dalam teflon, sehingga kentang ini akan lembab, teman-teman, oleh air tersebut. Terus kemudian jangan lupa untuk diiris-iris terlebih dahulu, teman-teman, kentangnya, ya. Mungkin tebalnya sekitar 2 cm atau 1,5 cm, atau mungkin lebih dari itu sedikit. Jangan terlalu tebal karena akan kesusahan untuk memasaknya, teman-teman, ya. Terus kemudian Anda juga bisa membuat sup, ya, sup dengan isinya itu adalah ayam yang dipotong-potong, kemudian Anda campurkan seledri, ya, sedikit saja seledri. Terus Anda bisa menaruh sedikit lada di situ, ya. Kemudian yang terpenting lagi, Anda harus menaruhkan kayu manis batangan, ya, seperti seginilah, ya, kayu manis batangan itu Anda taburkan, ya, atau Anda taruh di sup itu sendiri. Terus jangan lupa untuk garam, ya, Anda bisa memakai garam Himalaya atau garam grosok juga boleh. Yang penting garam itu yang kita butuhkan dari semua yang kita pakai atau kita makan itu adalah natural, tanpa ada campuran kimia, sintetis dan segalanya. Nah, itu yang paling utama, teman-teman, ya, tanpa pengembang, ya, terus pengawet.
Intinya kimia sintetis teman-teman ya. Kita butuh yang alami gitu. Terus sebagai penambah juga Anda bisa memakai wortel teman-teman ya. Wortel bisa Anda jus, kemudian Anda juga bisa. Tapi kita merekomendasi jus ya. Anda juga bisa menaruh dia menjadi sup ya. Campuran sup juga boleh. Bagus ya. Terus untuk snack ya, mungkin Anda pergi keluar rumah ya, ngumpul-ngumpul sama orang-orang atau sahabat, Anda bisa mengkonsumsi cincau teman-teman ya. Es cincau nggak apa-apa ya, tidak apa-apa cincau. Terus kemudian apa namanya, kuaci ya, kuaci juga boleh dikonsumsi, tapi yang jangan yang ada susu, rasa susu ini ya, nggak bagus. Yang tea ya, yang tea juga boleh atau original juga boleh ya. Intinya harus dikunyah lembut baru ditelan, itu aja. Terus sayur juga bisa Anda pakai sayur oyong teman-teman ya, karena ini bagus sekali untuk lambung dan tidak berat ya dikonsumsi oleh penderita yang memiliki gangguan asam lambung, anxiety, kecemasan dan psikosomatis ini ya. Terus kemudian yang Anda butuhkan juga itu air putih teman-teman. Ini yang harus Anda seleksi. Saya tidak merekomendasi Anda meminum air sembarangan ya. Saya tidak perlu menyebutkan di sini ya, karena saya menghindari komplainan dari orang. Intinya air di sini Anda harus meminum air yang memiliki mineral tinggi ya. Bisa di yang botol-botolan lah ya. Saya tidak menyebut merek teman-teman ya. Tapi kalau seandainya dana Anda rendah ya, budget Anda rendah, saya merekomendasikan Anda untuk mengkonsumsi air sumur ya. Nah, air sumur ini bukan air bor teman-teman, air sumur yang luas ya. Ini Anda bisa pakai air sumur, tapi air sumur yang sudah lama, artinya yang sudah memiliki lumut teman-teman ya. Itu sangat bagus sekali yang Anda pakai. Dan kemudian air sumur ini Anda harus memasak dulu ya, memasak dulu. Ini yang terpenting sekali. Air sumurnya dimasak, kemudian ditunggu sampai suhu netral teman-teman ya. Ini Anda bisa gunakan kalau Anda tidak memiliki budget ya, sekali lagi. Nah, pola makan ini saya terapkan ya, kurang lebih lumayan ya, karena saya konsisten orangnya. Ketika saya mencoba sesuatu makan yang cocok, maka saya akan terus melakukan itu teman-teman. Ketika kita beralih ke makanan yang lain terus tidak cocok, maka kita akan kembali lagi ya, kembali lagi memperbaiki lagi bertahap seperti itu ya. Jadi usahakan ketika Anda merasakan nyaman di lambung atau nyaman di badan, Anda jangan terlena dulu teman-teman ya. Anda konsisten terus makan sesuai standar, jangan makan sembarangan lagi. Pengalaman saya pribadi, ketika saya merasa nyaman, merasa enak, makan gak ada sensasi, nah saya sudah mulai makanan yang amburadul. Akhirnya saya pun mengalami sensasi yang dulu pernah saya rasakan datang lagi teman-teman. Ini masalahnya ya. Jadi Anda harus konsisten terus ya melakukan itu, jangan dirubah lagi ke pola makan yang sebelumnya seperti itu ya. Terus kemudian Anda juga bisa campur dengan ini Anda juga bisa mengkonsumsi kelapa ya. Kelapa juga boleh ya, kelapa mentah apalagi itu. Tapi nanti akan saya bahas mengenai kelapa ya. Ini adalah pola makan atau menu makan yang saya terapkan selama saya merasa kelengan dulu ya, untuk menghilangkan kelengan. Jadi saya bantu dengan menu makanan yang ini ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk segera lepas dari sensasi kelengan dan sensasi-sensasi yang lain
yang Anda rasakan dalam tubuh Anda ya. Ingat sekali lagi, mungkin Anda bisa catat ya, ayam ya. Itu direbus, bisa direbus buat sup, kemudian Anda dipanggang ya buat bebakaran ya. Arang itu sangat bagus sekali ya untuk mengobati lambung. Kemudian ikan patin ya, terus cara masaknya juga direbus ya ikan patin ya, jangan digoreng. Pokoknya kalau kondisi Anda masih parah, hindari minyak, hindari cabai dulu ya. Saya tidak melarang Anda makan, cuman hindari sementara saja. Sekali lagi, dalam pola makan ini saya tidak melarang Anda untuk tidak harus makan ini, tidak harus makan itu ya. Nanti saya takut Anda cemas teman-teman ya. Saya tidak mau Anda merasakan seperti itu ya. Tapi saya sih lebih merekomendasi Anda untuk sementara waktu perhatikan makanan Anda ya, seperti video sebelumnya yang saya sampaikan, untuk segera sembuh dari sensasi kelengan ini. Sensasi kelengan yang saya rasakan dulu ini membuat saya anxiety teman-teman ya. Bahkan untuk keluar rumah saya tidak berani dulu teman-teman, saking parahnya ya. Terus kemudian saya harus memberikan penyemangat teman-teman ya, sekali lagi bahwa gangguan GERD, asam lambung, insari, kecemasan, dan psikosomatis ini tidak berbahaya. Rasanya saja seperti orang mau pingsan ya, seperti jatuh, pusing seperti itu, tapi saya yakin tidak ada pernah pingsan ya. Jadi tetap semangat, saya yakin Anda sembuh teman-teman ya. Sekian dulu ya video kali ini ya. Sekian saya jelaskan mengenai pola makan dan menu makan ya di video kali ini, dan saya akan memberikan Anda video-video yang lain ya tentang pola makan yang sehat yang lain ya. Saya akan terus memberikan video motivasi buat teman-teman ya. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah. Terus kemudian sekali lagi, saya bukan dokter ya. Saya harus sampaikan ini berulang-ulang. Saya bukan dokter, saya bukan ahli kesehatan medis ya dan sejenisnya ya. Ini adalah pure murni dari pengalaman pribadi yang saya sampaikan ke teman-teman yang mengalami penderitaan atau gangguan GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Baik, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya, di like, di share ya, atau di komen di bawah sensasi apa yang Anda rasakan. Nanti kita akan cari solusi untuk Anda ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.